Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 3. Kelompok 3 ingin menjelaskan bab 3 tentang menghindari dosa besar. Di bab 3 ini dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan salat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Yang pertama adalah membunuh. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam antara keluarga korban terhadap pelaku. Yang kedua, dampak negatif membunuh. Yang pertama ada bagi pelaku pembunuhan. Setiap ketentuan agama yang dilarang maka akan memunculkan konsekuensi, baik secara hukum maupun psikologis. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam hidupnya. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, bagi keluarga korban dan masyarakat. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil akan menyebabkan trauma. Dari trauma tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan pola pikir mereka sehingga menimbulkan pikiran sebagai psikopat. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata istiqaq dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mustaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqaq. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Umat Nabi Lut mendiami kota yang bernama Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga perilaku liwat juga disebut dengan sodomi. Perilaku liwat tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi, tetapi juga di masa sahabat sampai di masa tabi'in, yakni masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Jika liwat disebut dengan fahisyah, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan fahisyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan bahwa liwat adalah perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun, liwat di samping termasuk dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Dampak negatif liwat ada 4. Yang pertama, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, musrifun. Yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga. Namun, liwat akan lebih mudah berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Yang keempat, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan kaum yang zalim. Yang ketiga, LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina.
Yang A. Lesbian. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. B. Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai lelaki homoseksual. C. Biseksual. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang terakhir, transgender. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Dalam khazanah keilmuan Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT, yaitu sihak atau lesbianisme, liwat atau homoseksual, dan takhanut tarojul, perilaku banci atau tomboy. Lesbianisme akan merujuk kepada sihak, gay merujuk kepada liwat, biseksual akan merujuk kepada liwat atau sihak, sementara transgender akan merujuk kepada kecenderungan banci atau tomboy yang termasuk pada kategori takhanut tarojul. Persoalan liwat sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan sihak atau lesbian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi adalah aktivitas wanita menggauli wanita lain. Asyankiti mendefinisikan sihak sebagai istimta atau bersenang-senang antar sesama wanita. Sihak termasuk perbuatan fahisyah sehingga termasuk perbuatan yang haram. Adapun kata tahannuts berasal dari kata hanatsa yang bermakna takasur atau kehalusan yang mencakup makna kelembutan dan kehalusan dalam ucapan, cara jalan dan semisal dengan itu atau mengintimidasi wanita. Seorang muhannats adalah laki-laki yang mengimitasi wanita dari sisi sifat-sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi wanita. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan muhannats adalah banci atau wadom atau waria. Adapun mutarajilah adalah wanita yang mengimitasi pria dari sisi sifat-sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi laki-laki. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mutarajilah adalah tomboy. Perlu dicatat bahwa muhannats berbeda dengan hunsa. Muhannats adalah orang laki-laki yang secara genetik kelaminnya adalah laki-laki, tetapi secara fisikis berusaha mengimitasi wanita. Adapun hunsa adalah orang yang secara genetik memiliki kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Istilah yang mendekati untuk menerjemahkan khunsa adalah intersex. Dasar keharaman LGBT. Yang pertama ada pada surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan akan aku suruh mereka atau untuk mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar merubahnya. Yang ketiga ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka mereka dibinasakan oleh Allah melalui hujan batu. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit medis. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV atau AIDS.
Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai saat ini belum ditemukan. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksualnya yang dapat mendorong kepada perbuatan kejahatan lainnya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Pengertian Homer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena Homer dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut Homer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Yang pertama, melanggar larangan agama. Di antara hikmah dilarangnya Homer adalah untuk menghalangi akal manusia, karena apabila seseorang mengonsumsi Homer, maka akan hilang akalnya, sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya, misalnya membunuh, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Minum minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena itu, ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang kelima, mendapat sanksi. Mendapat sanksi yang pertama ada sanksi agama. Yang kedua ada sanksi hukum. Adapun cara menghindari perilaku Homer. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengonsumsi miras dan segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreatifan diri. Yang keenam, menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Adapun hikmah larangan perilaku minum Homer, yaitu masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras atau narkotika. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Selanjutnya, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Yang kelima adalah judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Judi dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa yang besar. Unsur-unsur judi. Yang pertama adalah permainan. Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya taruhan tersebut.
Yang kedua, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi untuk untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Yang ketiga, ada taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan, kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat negatif perilaku judi. Judi dapat menghilangkan semangat kerja dan juga menimbulkan permusuhan atau kebencian. Yang kedua merupakan zikrullah dan salat. Karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri bagi pelakunya mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. 2. Mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Keempat, merusak keimanan seseorang. Yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua, bagi korban dan masyarakat. 1. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Ketiga, memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Menghindari perilaku mencuri. Mencukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mencukuri nikmat Allah berikan kepadanya, sehingga mereka beranggapan bahwa rizki yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payah sendiri. Padahal sebenarnya rizki merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu, perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dari tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rizki yang telah dijanjikan Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Islam sangat menghormati hak milik yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan Al-Quran dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Salah satu penyebab perilaku mencuri adalah malas bekerja. Pelaku pencurian biasanya ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah, tanpa susah-susah bekerja keras. Dengan dilarangnya mencuri, maka akan meningkatkan semangat kerja atau etos
kerja, dan menghindari kemalasan, sehingga perilaku mencuri dapat dicegah. Hikmah larangan mencuri. Yang pertama, terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dengan dilarangnya mencuri, maka seseorang akan merasakan ketenangan terhadap harta benda yang dimilikinya. Pada akhirnya, ketenangan ini akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Seseorang tidak akan merasa khawatir beraktivitas di luar rumah dan meninggalkan harta miliknya. Keempat, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Yang ketujuh, durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Demikian juga sang bapak, bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan perintah berbakti kepada sang orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua: mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti "a" atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Yang terakhir, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Dampak durhaka kepada orang tua: yang pertama, dibenci Allah. Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tua ridho, dan apabila orang tua murka, maka Allah pun juga murka. Apabila ada orang yang durhaka kepada orang tua yang menyebabkan orang tuanya membenci kepadanya, maka Allah juga akan membencinya. Yang kedua, termasuk golongan orang Cina, orang yang mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua, kemudian justru mengabaikannya, maka sungguhnya dia telah mendapat kehinaan. Yang terakhir, disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga menimpakan azab. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Rasulullah SAW pernah berkata, Islam dibangun atas 5 tiang. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga memberikan zakat, yang keempat haji jika mampu, dan yang terakhir puasa Ramadan. Ada dampak meninggalkan salat. Yang pertama, menyebabkan kesesatan. Salat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan, tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Islam menempatkan salat sebagai tiang agama, maka ibadah salat sangatlah penting. Orang yang melaksanakan salat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapat kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapat kecelakaan. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan salat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang mendapat kecelakaan. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah salat. Al-Quran menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk di neraka Saqar?" Dulu ketika di dunia, dia meninggalkan salat sampai dengan ajal menjemputnya. Selanjutnya, memakan harta anak yatim.
Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 34, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil: diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar, yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina. Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Yang ke-10, pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Sedangkan menurut KBBI, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercaya kepadanya, dapat disogok melalui kesukaan atau kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewangan atau penggelapan, misal uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bahaya korupsi. Penyebabnya kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Yang kedua, ada menyengsarakan rakyat. Kepercayaan diamatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terus menderita. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau gulul, maka ia tidak dapat jaminan atau terhalang masuk surga. Yang keempat, doanya tidak terkabulkan. Adapun upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang pertama ada strategi preventif, yaitu upaya mencegah untuk seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Yang kedua ada strategi deduktif. Maksudnya untuk membuat sistem deduksi di sini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang paling besar. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada perilaku
tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.